Wawancara aktor kesehatan. Kami kelompok 10 yang beranggotakan Fajrin, Nafikatul, Maulidiyah, dan Baik telah mewawancarai salah satu aktor kesehatan yaitu Ibu Nurjanah, sarjana keperawatan yang merupakan Kepala Puskesmas Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Kalau uraian tugas di Puskesmas Bolo sebagai kepala tentunya kami posisinya adalah sebagai manajer. Jadi untuk mengelola atau melakukan manajemen di Puskesmas. Jadi karena manajemen Puskesmas itu didasarkan dengan tiga proses besar, yaitu mulai dari proses perencanaan, kemudian proses penggerakan dan proses evaluasi dan monitoring, sehingga praktis tugas yang menjadi fungsi dan tugas menjadi tanggung jawab kami sebagai manajer itu dititip beratkan kepada tiga fungsi tersebut. Kemudian manajemen yang ada di Puskesmas juga di samping tiga unsur yang tadi, dari segi struktur organisasi kami membawahi untuk bidang UKM, upaya kesehatan masyarakat, kemudian upaya kesehatan perorangan, kemudian di bagian manajemen sistem informasinya, kemudian manajemen kepegawaiannya, dan yang terakhir adalah manajemen manajemen mutu. Di struktur organisasi Puskesmas itu ada yang namanya Kasubag administrasi, jadi Kasubag TU. Jadi dia sekaligus sebagai sekretaris yang membawahi bagian manajemen administrasinya Puskesmas, di mana di situ melingkupi ada manajemen kepegawaian, manajemen informasi atau data, kemudian itu kaitan dengan kemudian manajemen keuangan. Jadi ada tiga yang melingkupi bagian administrasi di Puskesmas, yaitu keuangan, manajemen sistem informasi, dan kepegawaian. Jadi untuk sistem manajemen Puskesmas kami tetap berpedoman kepada PMK nomor 44 tahun 2016 tentang manajemen Puskesmas. Kemudian untuk sistem informasinya kami tetap berpedoman kepada PMK nomor 39 tahun 2019 tentang sistem informasi Puskesmas. Kemudian untuk manajemen kepegawaian juga kami sesuai dengan kebijakan yang ada bahwa kami harus melakukan manajemen kepegawaian itu berdasarkan aplikasi Aspak. Jadi di situ kami diberikan tugas untuk selalu melakukan update data kaitan dengan tenaga yang ada di Puskesmas itu sesuai dengan real yang ada pada saat ini, sehingga pemerintah pusat maupun daerah dapat melaksanakan perencanaan lebih lanjut untuk menindaklanjuti keadaan ketenagaan di Puskesmas sampai saat ini. Kemudian untuk manajemen keuangan juga kami tetap berdasarkan mengacu pada PMK, yaitu misalnya tentang pengelolaan JKN kapitasi kami tetap mengacu pada PMK nomor 21 tahun 2016. Kemudian untuk manajemen keuangan tentang DAK non fisik dalam hal ini BOK, kami tetap berpatokan kepada kebijakan Juknis BOK. Ini yang terbaru adalah PMK nomor 4 tahun 2019. Jadi untuk pengelolaan itu kami tetap tidak keluar dari Juknis atau kebijakan yang ada. Pada masa pandemi COVID ini ada sedikit perubahan kebijakan, di mana di tahun sebelumnya kita menggunakan anggaran itu 100% untuk pelayanan. Tapi karena adanya pandemi COVID, anggaran BOK kami yang 100% itu terdapat dibagi menjadi dua item, yaitu untuk antisipasi COVID-nya 40% dan untuk pelayanan rutin atau yang seperti biasa kami lakukan sebelum pandemi itu 60%.
ada beberapa hal yang menjadi atensi bagi kami kaitan dengan kebijakan yang ada saat ini berdasarkan hasil evaluasi kami di Puskesmas Polo, terutama kebijakan tentang pengelolaan BOK. Jadi berdasarkan hasil evaluasi kami mendapatkan sedikit masalah tentang pelaksanaan kegiatan, contohnya di Posyandu. Jadi di masa yang dulu dengan belum dikeluarkan juknis yang ada seperti sekarang ini, seperti pengelolaan Posyandu di bagian pengadaan PMT, pemberian makanan tambahan bagi bayi balita. Sebelum ini kan biasanya yang melakukan atau menganggarkan untuk PMT itu adalah Puskesmas. Tapi berdasarkan aturan terbaru, pengelolaan itu dialihkan ke desa. Sehingga berdasarkan evaluasi kami dengan direalisasikan atau dikerjakan oleh desa untuk pengadaan PMT itu tidak maksimal untuk bisa betul-betul direalisasikan ke sasaran, terutama anak balita. Jadi masih cenderung ada aparat atau pelaksana yang tidak merealisasikan PMT ini sesuai dengan yang dibutuhkan oleh sasaran, sehingga mempengaruhi kualitas dari sasaran di hasil penimbangan bayi balita. Jadi ini juga mempengaruhi angka stunting. Dan karena juga anggaran ini bukan Puskesmas yang mengeluarkan, maka cenderung untuk agak pasif dari para kadernya untuk bisa bekerja sama atau berkoordinasi dengan petugas di Puskesmas kadernya. Sehingga ini mungkin harapan kami di juknis pengelolaan BOK terbaru itu bisa ada ruang yang memungkinkan bagi kita Puskesmas untuk mengalokasikan PMT ini bagi bayi balita, sehingga nanti Puskesmas yang akan mengarahkan kader itu terutama dari program gizinya untuk bisa merencanakan dan merealisasikan pemberian makan tambahan yang sesuai, karena ini kegiatan rutin yang dilakukan oleh teman-teman gizi untuk melakukan pemantauan. Dari hasil pemantauan untuk pemberian PMT itu belum maksimal sesuai dengan harapan. Mungkin seperti itu. Kemudian untuk juga dari faktor pengelolaan keuangan untuk juknis petunjuk penggunaan dana kapitasi, mungkin dengan sistem yang ada sekarang dan kami mengalami sedikit kesulitan karena posisinya belum BUD, sehingga kami belum bisa merealisasikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu tepat waktu. Jadi pada saat ini dibutuhkan, pada saat itu juga seharusnya kami bisa merealisasikan, tapi karena terbentur dengan juknis yang sedikit agak lama dan cenderung menghambat, sehingga ini tidak bisa tepat waktu kami realisasikan apa yang menjadi kebutuhan untuk memaksimalkan pelayanan. Saya sangat berharap apa yang ada di situasi yang ada di kami saat ini dengan adanya inovasi dan pengetahuan serta informasi yang baru di tingkat akademi bisa membawa perubahan yang lebih baik terhadap kualitas pelayanan. Mungkin didasarkan dengan problema yang kami hadapi pada saat ini kaitan dengan pelayanan, terutama untuk bidang promotif dan preventif, adalah bagaimana kita mengupayakan masyarakat itu bisa berubah dari yang negatif ke positif, dari tidak tahu menjadi tahu, dari belum sadar menjadi sadar. Jadi yang masih belum kita bisa maksimalkan pada saat ini adalah bukan masyarakat itu tidak tahu atau masih kurang informasi tentang sesuatu, tapi lebih kepada kesadaran. Jadi masyarakat kita sudah tahu misalnya COVID itu bagaimana dan apa yang harus dilakukan, tapi karena minimnya kesadaran apa yang menjadi harapan daripada petugas pada saat melakukan konseling itu tidak bisa direalisasikan atau diikuti oleh masyarakat. Dan ini masih menjadi masalah yang kami hadapi, adalah bagaimana masyarakat bisa betul-betul sadar. Jadi untuk tahu tadi sudah tahu, tapi untuk sadar ini yang masih sulit kami bisa realisasikan atau bisa kami capai. Banyak sekali pengetahuan yang kami dapatkan setelah mewawancarai Ibu Nurjanah.
mulai dari tugas-tugas hingga implementasi dan masukan untuk kebijakan kesehatan khususnya untuk puskesmas. Pandemi COVID-19 menyebabkan pergeseran anggaran dan fokus dari puskesmas sebagai pelayanan kesehatan primer yang seharusnya mengutamakan upaya promotif dan preventif. Banyak masyarakat yang sudah teredukasi, namun masih sedikit yang sadar akan pentingnya pola hidup sehat untuk menghindari kesakitan.